Halo semua, perkenalkan nama aku Rizka Mulyani Jebua dengan NIM 2402111403. Di sini aku akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi yang berjudul Pengelolaan Pengendalian dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM tahun kegiatan 2026. Selamat menyaksikan. Pengertian pengelolaan pengendalian. Pengelolaan pengendalian adalah upaya menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi yang bertujuan melindungi data dan mendukung kelancaran operasional organisasi, dilakukan melalui pengendalian sistem, manajemen risiko, dan pemulihan bencana. Jadi, pengelolaan pengendalian ini merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk memastikan sistem informasi yang berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai tujuan. Nah, pengendalian ini penting karena hampir semua aktivitas organisasi saat ini sangatlah bergantung pada teknologi informasi. Selanjutnya, gangguan dalam sistem informasi. Gangguan sistem informasi dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Nah, gangguan internal biasanya karena terjadi kesalahan manusia, manipulasi data, atau penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang memiliki wewenang. Nah, sementara itu ada pun gangguan eksternal. Ini dapat berupa serangan hacker, virus komputer, bencana alam, seperti banjir dan kebakaran, serta gangguan jaringan internet. Nah, semua gangguan tersebut dapat menyebabkan kehilangan data dan menghambat kegiatan organisasi. Selanjutnya, pengendalian sistem informasi. Nah, pengendalian sistem informasi ini terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian umum ini mencakup pengaturan struktur organisasi, dokumentasi sistem, dan keamanan perangkat keras yang digunakan. Nah, sedangkan pengendalian aplikasi ini berfokus pada proses pengolahan data. Cakupan pengendalian aplikasi yang pertama ada input control, di mana ini memastikan data yang dimasukkan benar. Lalu yang kedua ada processing control, di mana memastikan data diproses sesuai prosedur. Lalu yang ketiga ialah output control. Ini memastikan informasi yang dihasilkan akurat dan diterima oleh pihak yang berhak. Lalu manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah proses untuk mengenali dan mengendalikan berbagai ancaman yang dapat mengganggu sistem informasi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, dilakukan penilaian untuk mengetahui tingkat dampak yang kemungkinan terjadi risiko tersebut. Nah, selanjutnya organisasi menentukan strategi yang tepat seperti mengurangi risiko melalui mitigasi, mengalihkan risiko kepada pihak lain, menghindari aktivitas yang berisiko, atau menerima risiko jika dampak masih dapat ditoleransi. Lalu selanjutnya ialah disaster recovery. Nah, disaster recovery ini merupakan rencana yang digunakan organisasi untuk memulihkan sistem dan data ketika terjadinya bencana atau gangguan besar. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan backup data secara berkala agar data tidak hilang. Dengan adanya disaster recovery ini, organisasi dapat kembali beroperasi dalam waktu yang lebih cepat. Oleh karena itu, pengendalian sistem informasi, manajemen risiko, dan disaster recovery ini merupakan 3 hal penting yang paling mendukung dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem informasi. Jadi, kesimpulannya ialah pengelolaan pengendalian dalam sistem teknologi informasi sangat penting untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan keandalan data. Berbagai gangguan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan pengendalian yang baik pada sistem informasi. Selain itu, manajemen risiko membantu organisasi mengidentifikasi dan mengurangi ancaman yang mungkin terjadi. Sedangkan disaster recovery ini berperan dalam memulihkan sistem ketika terjadi gangguan atau bencana. Dengan menerapkan ketiga aspek tersebut, organisasi dapat menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan keamanan dan keberlangsungan sistem informasi.